Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita bersyukur pada hari ini Tuhan begitu baik buat saya dan saudara, sehingga pada hari ini kebaikan Tuhan begitu sempurna. Walaupun keadaan di luar sana tidak semakin membaik, tetapi kita tidak perlu takut dan gentar, sebab Tuhan adalah gembala saya dan saudara yang selalu menyertai dan memberikan saudara dan saya kemampuan untuk melewati hari demi hari. Mari kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, ya Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan yang menghidupi kami, yang menguatkan kami Tuhan. Sempurnakan jalan kami Yesus. Oh, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau Tuhan yang menjadi jawaban. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Bersama-Mu Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu tidak akan pernah terlambat, selalu bersinar, selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati semuanya. Untuk itu Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakailah hamba-Mu supaya apa yang hamba katakan, hamba ucapkan dapat dimengerti dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau, boleh diselamatkan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara. Walaupun hari-hari atau keadaan di luar sana tidak begitu baik, ya, di mana kondisi pandemik yang semakin meningkat, di mana kesulitan-kesulitan yang terus datang silih berganti. Tapi kita percaya bahwa apapun yang menjadi kesulitan di tengah kekelaman, di tengah bahaya, kita punya suatu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya ingin membagikan yang saya dapatkan di Mazmur 23. Khususnya bagi saudara yang sedang mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini. Mazmur 23 diawali dengan pernyataan Daud, ya, mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya, dan kemudian Daud menceritakan apa yang Tuhan lakukan untuk Daud. Dan di dalam penulisannya Daud juga menggunakan kata "ia" untuk menggambarkan Tuhan di 3 ayat pertama. Namun kemudian Daud mengubah kata "ia" menjadi "engkau". Dari sebutan untuk orang ketiga menjadi sebutan untuk orang yang kedua. Dimulai dari ayat yang keempat. Ayat yang keempat berbunyi demikian di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4 juga mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini menunjukkan adanya perubahan hubungan Daud dengan Tuhan. Tuhan bukan lagi ia yang jauh, namun Tuhan menjadi engkau yang dekat. Tuhan menjadi lebih dekat ketika justru Daud dalam hal mengalami kesulitan atau mengalami kekelaman, ya. Di sini bukan hanya sekedar lembah kekelaman atau masalah yang sebentar atau masalah yang ringan buat Daud, tetapi di sini Daud mengalami masa kekelaman yang luar biasa, di mana bayangan kematian mengintai. Dan justru Daud melewati masa itu, dia berkata bahwa dia tidak takut akan bahaya, karena dia menemukan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan ini juga menjadi doa saya bagi saudara yang saat ini sedang mengalami masa krisis, baik kesehatan, baik bisnis, baik pekerjaan, ya, di sini atau di apapun yang saudara kerjakan atau lakukan. Nah, saudara, kita mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Bagaimana saudara boleh bertahan atau tidak, tetapi percayalah di dalam masa sulit atau masa kelam, penyertaan Tuhan yang luar biasa tidak akan pernah sekalipun meninggalkan saya dan saudara. Di sini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesuslah adalah gembala yang baik. Saudara tidak perlu takut, ya, bahaya, apalagi gentar, karena Tuhan sudah berjanji, ya, akan selalu beserta dengan saya dan saudara. Dan saya berdoa juga saudara, walaupun mengalami kekelaman, justru di sini saudara akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Bahkan saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan saja baik, tetapi hubungan saudara akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Maka itu percaya, Tuhan bukan hanya sejauh doa, tetapi Tuhan itu selalu dekat dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu saudara, jangan pernah menyerah dalam keadaan kesulitan saat-saat ini.
tetapi kita mau mengandalkan Tuhan. Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan, kuasa Tuhan boleh disempurnakan dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi di masa sulit saat ini ya, kita mau percaya ya atau tidak ya, di situ ada tergantung kepribadian saya dan saudara. Bagaimana saudara mau menetapkan Tuhan dalam kehidupan saudara saat ini ya. Jangan sampai kesulitan atau masalah yang kita hadapi lebih dominan daripada iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Untuk itu, mari saudara belajar untuk menempatkan Tuhan di posisi paling depan, untuk selalu berada, menyertai, dan memberikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Walaupun memang terlihatnya tidak mungkin, walaupun terlihatnya mustahil, tetapi kita percaya, berserah kepada Tuhan, maka tidak ada satu hal yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan. Untuk itu saudara harus seperti Daud, di mana Daud dalam kekelaman, tetapi Daud tetap memuji Tuhan. Dia punya Tuhan yang luar biasa, walaupun dia harus menghadapi kesulitan yang sebenarnya adalah menghadapi kematian. Tapi di sini Daud mau memilih percaya kepada Tuhan. Apakah saudara ingin memilih percaya kepada Tuhan akhir-akhir ini untuk menghadapi kesulitan ya, atau memilih untuk menyerah, atau memilih mengambil jalan pintas? Ingat saudara, di dalam dunia pasti kita akan mengalami masalah demi masalah. Tetapi ingat, masalah demi masalah datang untuk mendewasakan iman saya dan saudara di dalam Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara mengingat kembali bahwa setiap hal yang terjadi memang Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Selalu saya mengatakan ini kepada diri saya ketika mengalami hal-hal yang sulit. Saya selalu mengatakan bahwa Tuhan izinkan terjadi untuk saya selalu mengingat akan Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Ketika kita punya masalah, di situ kita diingatkan kembali bahwa kita punya pribadi yang sangat luar biasa. Untuk itu saudara, apakah kita mau meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan 100% ya, atau berapa persen ya? Saudara harus berikan yang terbaik, full hati saudara untuk Tuhan. Ketika saudara memberikan hati atau berfokus kepada Tuhan, maka ada jalan keluar, dan kekhawatiran itu pasti ada. Tetapi kita berfokus kepada Tuhan, maka ada jalan keluar. Untuk itu saudara, mari kita mau meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan seperti Daud, bahwa di tengah kesulitan yang membuat dia harus mengalami kematian ya, tetapi dia punya Tuhan satu pribadi yang senantiasa akan menyertai di dalam lembah kekelaman. Tuhan adalah gembala yang baik buat saya dan saudara. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam tengah kekelaman, bahaya, kesulitan, kami tidak sendiri menjalaninya Tuhan, tetapi kami punya suatu pribadi yang tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kami, yaitu pribadi yang selalu menolong dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati hari-hari kami. Kami bersyukur punya Engkau yang luar biasa, yang kami percaya dan berserah hanya kepada-Mu. Berkati kami setiap apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Biar Bapa saja yang memelihara dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jika saudara terberkati dengan sharing firman ini, saudara boleh membagikan ke kerabat, saudara, atau teman-teman untuk datang mengenal Tuhan, agar nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Shalom.